dan coaching, saya akan mengamati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan-pertanyaan menurut kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengar aktif ya, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Saya sangat menantikan sesi coaching kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Erika. Selamat siang Bu Fatimah. Gimana kabarnya nih Bu? Sehat Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Fatimah? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar-dengar katanya Ibu ada sesuatu ya yang mau diceritakan. Iya betul Bu. Saya ada hal yang ingin dibahas dengan Ibu. Ya, tapi diskusi kita tidak lama ya Bu. Hanya sekitar 15 sampai 20 menit ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Erika ceritakan? Begini Bu, terkait dengan diri saya pribadi ya Bu ya, saya merasa akhir-akhir ini saya sulit sekali mengatur waktu saya. Banyak sekali tugas yang menumpuk dan saya sering merasa ingin meningkatkan produktivitas saya agar dapat menyelesaikan semua tugas dengan lebih efektif. Oh begitu ya Bu. Oke. Kalau saya garis bawah ini permasalahan dari Ibu Erika ya adalah kesulitan dalam mengatur waktu begitu ya Bu? Iya betul Bu, saya kesulitan untuk mengatur antara waktu mengajar saya, mengurus keluarga, dan juga menyelesaikan tugas terutama dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Erika ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin untuk bisa kembali fokus membagi jadwal antara kegiatan di sekolah, di rumah, dan menyelesaikan tugas-tugas saya di guru penggerak. Oke, jadi ceritanya nih Ibu Erika yang Ibu Erika harapkan ini adalah kembali fokus dan dapat membagi jadwal kerja ya Bu. Kira-kira apa nih yang menjadi penyebab Ibu Erika ini sendiri sulit untuk fokus? Begini Bu, mungkin karena saya belum memiliki jadwal yang jelas dan prioritasnya yang belum terukur. Dari yang Ibu Erika sampaikan tadi, membuat jadwal dan memprioritaskan tugas yang penting, itu menurut Ibu Erika merupakan kondisi yang ideal ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira Ibu Erika ini merasa sudah berada di level berapa? Kalau menurut saya Bu, saya kayaknya masih di level 4 Bu. Karena saya merasa untuk fokus dalam menyelesaikan tugas itu banyak tantangannya. Salah satunya ya Bu ya, notifikasi HP yang selalu membuyarkan itu konsentrasi saya, sehingga saya kadang-kadang dalam menyelesaikan tugas kadang-kadang masih molor ya. Oke, di level 4 ya. Baik, pada kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Ibu ingin meningkatkan level diri Ibu? Kayaknya syukur-syukur Bu, saya masih bisa kalau meningkatkan diri saya itu sampai di level 7 saja Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Bu. Dan untuk mengingat saat ini tuh saya ya seorang ibu rumah tangga yang harus bisa membagi tugas antara mengajar, mengurus keluarga, ditambah lagi harus menyelesaikan tugas ketika ada tugas dari guru penggerak. Nah di waktu yang sama ya kan,
Nah, tapi dari level 4 ke level 7 saya rasa masih bisa lah ya Bu ya, kalau bisanya mudah-mudahan saya bisa berusaha seperti itu ya. Baik Bu, dari level 4 ke level 7 ya Bu, bisa diusahakan. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Erika lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Sebenarnya saya masih bingung ini Bu, tapi mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk membuat jadwal yang saya buat nanti terlebih dahulu, mengidentifikasi semua tugas yang harus saya selesaikan. Kemudian akan saya coba untuk urutkan dengan tingkat kepentingan dengan jangka waktu tertentu. Oke, untuk mengatur jadwal, Ibu akan melakukan identifikasi tingkat urgensi dari tugas-tugas yang harus Ibu selesaikan. Kira-kira selain itu ada tidak sih strategi lain yang pernah atau yang bisa Ibu Erika terapkan untuk mengembalikan fokus Ibu? Mungkin dengan cara metode kerja blok waktu. Saya bisa mencoba untuk membagi waktu saya, misalnya paginya saya fokus menyelesaikan tugas di sekolah, siangnya saya fokus menyelesaikan tugas CGP saya, dan malamnya baru saya bisa fokus untuk ke keluarga. Sepertinya seperti itu Bu. Oh, berarti Ibu Erika ini sudah merencanakan ya untuk menggunakan metode blok waktu, menyusun jadwal dan mengidentifikasi tingkat urgensi tugas Ibu ya. Nah, dari ketiganya, kira-kira Ibu Erika lebih nyaman atau yang lebih mudah untuk Ibu realisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya mengatur jadwal Bu, kalau metode blok waktu sepertinya butuh fisik yang ekstra dan kurang istirahat. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dengan mengatur jadwal kerja. Oke, mengatur jadwal kerja ya Bu. Untuk merealisasikan hal ini, kira-kira Ibu Erika membutuhkan support atau memerlukan bantuan siapa ya? Mungkin nanti saya coba untuk berkomunikasi dengan Wakasek bidang kurikulum untuk mencari tahu kira-kira tugas yang mana yang harus saya dahulukan. Oke, jadi Ibu Erika ini ingin mengatur jadwal kerja dengan cara komunikasi ya Bu, dengan melibatkan Wakasek bidang kurikulum dan menyusun jadwal kerja. Kira-kira nih, kapan nih Ibu bisa merealisasikan rencana Ibu ini? Saya sih maunya secepatnya Bu. Mungkin besok saya akan coba untuk berkoordinasi atau berkolaborasi dulu dengan Wakasek bidang kurikulum, dan selanjutnya saya akan langsung menyusun jadwal kerja saya. Iya, oke, bagus sekali ya Bu Erika. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Erika dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan cara untuk meningkatkan produktivitas diri saya sendiri dengan cara mencoba fokus dalam menyelesaikan tugas dan menyusun jadwal kerja saya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ibu Erika sudah ada gambaran bagaimana cara membagi waktu kerja dan meningkatkan produktivitas diri. Oke, saya tunggu nih kabar baik dari Ibu Erika setelah menyusun jadwal kerja. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Erika selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Erika untuk mengatur jadwal kerja dan berkolaborasi dengan Wakasek bidang kurikulum bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau mengeluarkan waktunya, sudah mendengarkan keluhan saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa mengembalikan fokus saya dalam menyelesaikan tugas. Nah, iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan lagi, langsung hubungi saya saja Bu. Jangan malu-malu, langsung saja ditelepon. Oke, siap Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan, ya Bu. Oke, itu saja ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum. Salam. Oke Bu, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching ya Bu ya. Nah sebelum penutupan, saya ada sedikit pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama adalah apakah yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan? Ya Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa memancing coachee untuk menceritakan
Sanfer ya. Tadi saya dalam proses coaching antara ibu dan antara coach dan coach tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Dan saya juga perhatikan ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dan melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara melakukan proses dengan alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya Bu. Begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Nah, baik. Gimana kabarnya Ibu juga, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, sebelum kita mulai, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, terima kasih Bu. Kebetulan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching hari ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti yang lebih berbobot Bu. Iya. Kemudian pertanyaan saya terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kita kali ini? Oke, saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Saya sangat menantikan nih sesi coaching kita hari ini. Ya, tidak usah berlama-lama. Silahkan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching. Oke, terima kasih Ibu ya waktunya. Selamat siang Ibu Hermin. Selamat siang Ibu Erika. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Kabar baik. Ibu Erika sendiri bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik Ibu. Oke ya. Oke Bu. Baik Ibu Hermin, katanya ada sesuatu yang mau diceritakan ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Jadi saya ada hal yang ingin dibahas dengan Ibu. Oke. Tapi diskusi kita tidak lama ya Bu ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu bahas? Oke begini Bu, ini terkait dengan diri pribadi saya ya Bu. Jadi saya merasa akhir-akhir ini saya sulit sekali untuk mengatur waktu saya. Banyak sekali tugas yang menumpuk dan saya sering kali merasa ingin meningkatkan produktivitas saya agar dapat menyelesaikan tugas-tugas saya lebih efektif. Saya garis bawah ini dulu. Permasalahan dari Ibu Hermin ini adalah kesulitan dalam mengatur waktu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Jadi saya kesulitan mengatur waktu antara waktu saya mengajar, mengurus keluarga dan juga menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Hermin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin untuk kembali fokus dan bisa membagi jadwal antara kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, dan juga tugas-tugas saya sebagai guru penggerak itu dapat diselesaikan dengan baik. Oke, jadi yang Ibu Hermin harapkan ini adalah kembali fokus dan membagi jadwal kerja ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab Ibu itu
sulit untuk fokus? Oke Bu, mungkin karena saya belum memiliki jadwal yang jelas dan belum memiliki prioritas yang terukur. Oke, berarti dari yang Ibu Hermin sampaikan tadi, membuat jadwal dan memprioritaskan tugas yang penting, itu menurut Ibu Hermin merupakan kondisi yang ideal ya. Oke, dan itu berada di level 10. Kira-kira Ibu Hermin saat ini merasa sudah di level berapa Bu? Saya merasa saat ini masih berada pada level 4 ya Bu ya. Karena saya merasa untuk fokus dan menyelesaikan tugas-tugas itu banyak sekali tantangan. Salah satunya yaitu notifikasi HP yang seringkali membuyarkan konsentrasi saya ketika saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Oke, di level 4 Ibu Hermin merasa sekarang ini posisi di level 4. Nah, baik pada kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa yang Ibu Hermin ingin tingkatkan dari level yang sekarang ini? Mungkin bisa ditingkatkan pada level 7 ya Bu ya, karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit saya rasa. Mengingat saya ini adalah seorang ibu rumah tangga yang harus bisa membagi waktu antara tugas mengajar, mengurus keluarga, dan juga menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak di waktu yang bersamaan. Tapi kalau dari level 4 ke level 7 itu masih bisa diusahakan ya Bu. Baiklah, dari level 4 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang Ibu Hermin sudah lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Sebetulnya Bu, saya juga masih bingung karena untuk saat ini sebelum menemukan solusinya, tapi mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mencoba membuat jadwal, lalu saya akan mencoba untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang harus saya selesaikan, lalu saya mencoba untuk mengurutkan tingkat kepentingan dengan jangka waktu tertentu. Oke, untuk mengatur jadwal itu Ibu akan melakukan identifikasi tingkat urgensi dari tugas-tugas yang Ibu harus selesaikan ya. Nah, kira-kira selain itu adakah strategi lain yang pernah Ibu Hermin terapkan untuk mengembangkan agar Ibu bisa kembali fokus lagi? Mungkin dengan cara metode kerja blok waktu ya Bu ya. Saya bisa mencoba untuk membagi waktu saya, misalnya pagi saya bisa fokus menyelesaikan tugas saya di sekolah, siang saya bisa fokus untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan malamnya saya bisa fokus pada keluarga. Oh, berarti Ibu Hermin ini sudah merencanakan untuk menggunakan metode blok waktu. Nah, menyusun jadwal dan mengidentifikasi tingkat urgensi tugas Ibu ya. Nah, dari ketiganya, kira-kira Ibu Hermin lebih nyaman atau lebih mudah untuk direalisasikan yang mana Bu dari ketiga itu? Sebenarnya saya lebih merasa lebih sesuai yaitu mengatur jadwal Bu. Karena kalau untuk metode blok waktu itu sepertinya butuh fisik yang ekstra dan sudah pasti kurang istirahat ya. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dengan mengatur jadwal kerja. Oke, mengatur jadwal kerja menurut Bu Hermin. Untuk merealisasikan hal ini, kira-kira Ibu Hermin membutuhkan support atau memerlukan bantuan dari siapa Bu? Mungkin nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Wakasek bidang kurikulum untuk mencari tahu kira-kira tugas apa yang harus saya dapat. Oke, jadi Ibu Hermin ini ingin mengatur jadwal kerja dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan melibatkan Wakasek di bidang kurikulum. Nah, dalam menyusun jadwal kerja Ibu, kira-kira kapan nih Ibu bisa merealisasikan rencana Ibu kembali? Saya sih maunya cepatnya Bu ya. Mungkin besok saya akan mencoba untuk berkoordinasi atau berkolaborasi dulu dengan Wakasek bidang kurikulum. Dan selanjutnya saya akan langsung menyusun jadwal kerja saya. Oke, bagus sekali Bu Hermin. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Hermin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan cara untuk meningkatkan produktivitas diri saya sendiri dengan cara mencoba fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyusun jadwal kerja. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu Hermin sudah ada gambaran bagaimana cara membagi waktu kerja dan meningkatkan produktivitas diri Ibu. Oke, saya tunggu ya kabar baik dari Ibu Hermin setelah menyusun jadwal kerja
Saya tidak sabar ini untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Hermin. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, Bu. Semoga rencana Ibu Hermin untuk mengatur jadwal kerja dan berkolaborasi dengan Wankasek bidang kurikulum bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih banyak karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nantinya saya bisa pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat dan bisa mengembalikan fokus saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Oke, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya. Dan semoga kita bisa ngobrol kembali, Bu, di lain kesempatan. Oke, Bu, segitu saja Ibu Hermin ya. Saya tunggu nanti kabarnya. Saya rasa demikian. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Makasih, Ibu. Oke, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching Ibu. Sebelum penutupan ya Bu, saya ada sedikit pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke lah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, menanyakan tujuan, identifikasi, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa memancing coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Erika, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Ibu Erika dengan Ibu Hermin tadi itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan saya juga perhatikan Ibu Erika sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hermin, sehingga Ibu Hermin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching hari barusan tadi Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara melakukan proses alur Tirta, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu Hermin, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bu, kabar baik ya. Ibu sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik, sehat. Oke Ibu, sebelum kita mulai, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu nanti diobservasi? Oke, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Terakhir, pertanyaan yang terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya kali ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya.
Oke, terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya, dan saya sangat menantikan sesi coaching ini, dan nanti Ibu silakan melakukan coaching terhadap coaching. Oke Oke Bu Bu, ya. siap Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yes. Selamat siang Ibu Fatimah. Siang Bu. Gimana kabarnya Ibu Fatimah hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu Hermin sendiri gimana kabarnya? Baik, Sehat? baik Bu, sehat. Nah, Ibu Fatimah, katanya ada sesuatu yang ingin diceritakannya. Iya Bu, betul. Saya ada hal yang ingin saya ceritakan atau ingin saya kasih. Oke Bu, tapi diskusi kita kali ini tidak lama ya Bu, hanya sekitar 13 atau 20 menit saja ya Bu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin dibahas? Gini Bu, ini terkait diri saya pribadi ya Bu, yang ingin saya bahas. Akhir-akhir ini saya merasa kalau saya sangat kesulitan dalam mengatur waktu. Saya banyak sekali tugas yang menumpuk yang harus saya selesaikan. Nah, saya ingin sekali untuk meningkatkan produktivitas diri saya, dan agar saya dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Oke Bu, kalau saya garis bawahi dari permasalahan Ibu Fatimah ini adalah kesulitan dalam mengatur waktu ya Bu ya. Iya Bu, betul. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu Fatimah ingin dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin untuk bisa kembali fokus Bu, dan membagi jadwal saya antara kegiatan di sekolah, kemudian kegiatan di rumah, dan bagaimana cara saya untuk menyelesaikan tugas saya di pendidikan untuk penggerak. Oke Bu, jadi yang Ibu Fatimah ingin harapkan dari diskusi kita kali ini adalah kembali fokus dan bisa membagi jadwal kerja ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang menyebabkan Ibu sulit untuk fokus? Mungkin karena saya belum memiliki jadwal yang jelas kali ya Bu, dan prioritas yang terukur Bu. Oke Bu, jadi dari yang Ibu Fatimah sampaikan tadi yaitu membuat jadwal dan memprioritaskan tugas yang penting, itu menurut Ibu merupakan kondisi yang ideal ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira Ibu Fatimah ini sudah merasa sampai di level berapa nih Bu? Saya merasa kalau saat ini saya masih berada di level 4 Bu, karena saya merasa untuk fokus dalam menyelesaikan tugas itu ada banyak tantangannya Bu. Salah satunya yaitu notifikasi HP yang selalu membuyarkan konsentrasi saya dalam menyelesaikan tugas Bu. Oke Bu, di level 4 ya Bu ya. Baik, jadi pada kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Ibu ingin meningkatkan ke level berapa lagi Bu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai pada level 7 Bu, karena kalau untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat saya ini seorang ibu rumah tangga yang harus bisa membagi tugas antara mengajar, mengurus rumah, ataupun keluarga. Kemudian ditambah lagi saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang tugasnya agak banyak, jadi dan dalam waktu yang memang agak bersamaan Bu. Tapi kalau saya pikir-pikir dari level 4 menuju ke level 7 saya rasa saya masih bisa usahakan. Baik ya Bu, jadi dari level 4 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Fatimah lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Sebetulnya saya juga masih agak bingung Bu, tapi mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk membuat jadwal. Saya akan coba untuk terlebih dahulu mengidentifikasi semua tugas yang harus saya selesaikan, kemudian saya akan coba urutkan dengan tingkat kepentingan dengan jangka waktu yang tertentu. Oke Bu, untuk mengatur jadwal yang Ibu lakukan itu yaitu mengidentifikasi tingkat urgensi dari tugas-tugas yang harus Ibu selesaikan. Kira-kira selain itu, adakah strategi lain yang Ibu pernah lakukan untuk bisa mengembalikan fokus ini? Mungkin dengan cara metode blok waktu Bu, saya bisa mencoba untuk membagi waktu saya, misalnya paginya saya fokus menyelesaikan tugas di sekolah, kemudian siangnya saya fokus menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak saya, dan malamnya saya fokus pada keluarga. Oke Bu, berarti Ibu Fatimah ini sudah merencanakan untuk metode blok waktu ya Bu, menyusun jadwal dan mengidentifikasi tingkat urgensi tugas itu ya. Nah, dari ketiga ini, kira-kira Ibu Fatimah lebih nyaman atau
lebih mudah untuk merealisasikannya itu bagaimana, Bu? Sepertinya mengatur jadwal, Bu. Kalau untuk metode blok waktu sepertinya butuh fisik yang ekstra dan kurang istirahat ya, Bu. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dengan kegiatan mengatur waktu. Oke, Bu. Jadi mengatur jadwal kerja ya, Bu. Untuk merealisasikan hal ini, kira-kira Bu Fatimah membutuhkan support atau memerlukan bantuan siapa? Mungkin nanti saya akan coba untuk berkoordinasi dengan Wakasek bidang kurikulum untuk mencari tahu kira-kira tugas yang mana yang harus saya dahulukan. Oke, Bu. Jadi Bu Fatimah ini ingin mengatur jadwal kerja dengan cara berkolaborasi ya, dengan melibatkan Wakasek bidang kurikulum dalam menyusun jadwal kerja Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu bisa merealisasikan rencana kerja Ibu ini? Saya sih maunya secepatnya, Bu. Mungkin besok saya akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Wakasek bidang kurikulum dan selanjutnya saya akan langsung menyusun jadwal kegiatan saya, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Fatimah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Fatimah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan cara untuk meningkatkan produktivitas diri saya dan cara mencoba fokus dalam menyelesaikan tugas dan menyusun jadwal kerja. Oke, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Fatimah ini sudah ada gambarannya ya, bagaimana cara mengatur waktu kerja dan meningkatkan produktivitas diri ya. Oke Bu, saya tunggu ya kabar baik dari Fatimah setelah menyusun jadwal kerja. Saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita dari Fatimah. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Semoga rencana-rencana dari Fatimah mengatur jadwal kerja dengan berkolaborasi dengan Wakasek bidang kurikulum itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa mengembalikan fokus saya dalam menyelesaikan tugas saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang bercerita langsung hubungi saya dengan suka-sukanya ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Oke Bu, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Hermin, ya. Oke ya, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching Ibu ya. Nah, sebelum penutupan, Ibu ada sedikit yang mau saya pertanyaan ini pasca observasi yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching berkaitan indikator tercapaian yang diinginkan? Oke Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur pita, menanyakan tujuan, identifikasi, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa memancing coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, baiklah berarti menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Ibu Hermin dengan Ibu Fatimah tadi sudah berjalan dengan baik yang saya lihat tadi, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan saya juga memperhatikan Ibu Hermin sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fatimah, sehingga Bu Fatimah bisa melakukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang nanti yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara melakukan proses dengan alur pita, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman kita juga yang lainnya. Dan saya rasa saya tutup dengan ucapan juga Assalamualaikum Ibu ya. Selamat siang Ibu. Terima kasih ya Bu.